Shalom, jemaat PPL yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berdoa semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bertumbuh dalam iman. Dan firman Tuhan ini juga berbicara untuk saya, saudara. Mari kita melihat dalam Lukas 18 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi, saudara? Kalau kita melihat tentang firman Tuhan ini, pertanyaan dari Yesus yang menyentuh hati setiap kita, setiap saya dan saudara orang sebagai orang-orang percaya. Apakah kita orang beriman? Pasti kita mengatakan iya. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan meragukan tentang iman kita. Tuhan tahu, saudara, bahwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi krisis iman. Karena firman Tuhan mengatakan, adakah ia mendapati iman di bumi ketika Yesus datang yang kedua kali, saudara? Dan kita tahu firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius 3, pada waktu akhir zaman, saudara, akan datang masa yang sukar. Kita tidak lepas daripada masalah persoalan dalam kehidupan kita. Kita tidak lepas hari-hari ini, saudara, dengan COVID-19 yang kita alami. Tapi kita jangan menyerah pada keadaan. Kita harus, saya dan saudara, pesan kuat bagi saya dan saudara dari Tuhan, tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu sekalipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tetap hati kita memiliki hati yang percaya kepada firman Tuhan, kepada kasih Tuhan, kepada kuasa Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Dan tetap kita mau taat pada firman Tuhan. Karena itu adalah bukti daripada iman saya dan saudara. Saya percaya di balik keadaan hari-hari ini, saudara, COVID-19 yang sedang kita alami, baik masalah persoalan yang kita sedang alami, saudara, yang kita sedang hadapi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, saudara, kita sebagai orang yang percaya, kita harus bertumbuh iman kita, dalam iman kita. Kenapa, saudara? Karena hidup saya dan saudara sebagai orang percaya bukan karena melihat, tapi karena percaya. Oleh sebab firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan tanpa iman, saudara, kita tidak berkenan kepada Allah. Mari kita melihat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan demikian. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar. Dasar itu, saudara, merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Sekolah dasar misalkan, contohnya, itu merupakan hal yang sangat penting. Prinsip dasar merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahan dasar kalau kita mau membuat sesuatu, saudara, itu merupakan hal yang sangat penting. Dasar berarti juga fondasi, merupakan hal yang sangat penting. Sebuah rumah itu dibangun, saudara, dari dasarnya terlebih dahulu, dari fondasinya, dan fondasinya itu harus kuat. Karena kekuatan dari sebuah rumah, saudara, bukan terletak pada atapnya, bukan terletak pada dindingnya, bukan terletak pada keramiknya atau aksesorisnya di dalam rumah itu, bukan terletak pada kaca yang mahal, tapi terletak ditentukan oleh fondasi dari rumah itu, dasar dari rumah itu. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Iman itu dasar. Jadi kekristenan fondasinya adalah iman. Dan iblis tahu bahwa iman adalah sebagai fondasi daripada kehidupan orang percaya. Dan iblis ingin menghancurkan kehidupan orang percaya supaya orang percaya tidak punya iman. Karena firman Tuhan mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Karena iman adalah dasar hubungan kita dengan Tuhan. Dan iblis mau, iblis menyerang supaya kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana, saudara, iblis menghancurkan? Dengan keadaan hari-hari yang kita alami, COVID-19, saudara. Dengan kenyataan-kenyataan dalam kehidupan kita. Dia menanamkan pikiran-pikiran yang negatif di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga iman kita tidak bertumbuh, saudara. Tapi
kita bertumbuh dalam ketakutan, kita bertumbuh dalam kekhawatiran, kita bisa bertumbuh dalam keraguan, kebimbangan, kekecewaan, terlebih lagi karena doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Mazmur 11 ayat yang ketiga mengatakan demikian, saudara. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Apabila dasar-dasar dihancurkan, iman kita, saudara. Dasar itu berbicara tentang iman tadi kita. Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Iman kita adalah dasar hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa kita perlu iman? Karena Allah itu roh. Kita memang tidak bisa melihat Tuhan, saudara. Ya, tapi kita bisa merasakan, kita bisa mengalami di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita butuh iman untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan iblis ingin menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Iblis mau menghancurkan iman kita, saudara. Dan krisis iman adalah akar daripada ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Contohnya, Tuhan mau agar setiap anak-anak Tuhan membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan tahu kita berdoa, Tuhan mau kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita tahu firman Tuhan mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika kita berdoa, kita punya kekuatan juga, saudara. Roh kita menjadi kuat. Kalau roh kita menjadi kuat, maka tubuh dan jiwa kita akan kuat. Tapi kenapa kita tidak berdoa? Kenapa kita tidak merenungkan firman Tuhan, saudara? Karena ketidaktaatan kita, karena kemalasan di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, hari-hari ini saudara, mari banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga iman kita terus bertumbuh di dalam iman saya dan saudara. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Jadi kita tahu iman kita selalu bersumber dari kasih kepada Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya tidak berat. Iman kita selalu bersumber dari kasih kepada Tuhan. Iman kita bersumber dari hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti mengenal Tuhan, pasti memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan dia percaya bahwa Allah pasti menggenapi setiap janji-janjinya di dalam kehidupan saya dan saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, saudara, akan diberikan suatu dorongan keberanian untuk mempercayai apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupannya, saudara, untuk dilakukan, saudara. Kalau kita melihat contohnya adalah Abraham, saudara. Abraham kita tahu, saudara, yang disebut dengan bapak orang beriman. Sekali waktu Tuhan berkata pada waktu namanya Abram, pergilah dari sana, keluargamu, dari rumah bapamu, dari negerimu ini, ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak tahu kemana, saudara. Tapi Abraham melangkah. Dia percaya, saudara. Dia bawa istrinya dan dia bawa keponakan Lot, saudara. Dia berjalan, saudara. Ya, kalau kita lihat, dia berjalan. Dia mengenal Tuhan. Kalau dia tidak mengenal Tuhan, saudara, dia tidak akan pergi. Dan dia membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau firman Tuhan mencatat ketika dia ada di suatu tempat, apa yang dia lakukan? Membangun mezbah, memanggil-manggil nama Tuhan. Ketika dia ada pindah ke tempat yang lain, dia membangun mezbah, memanggil-manggil nama Tuhan. Dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dan dia percaya, saudara. Oleh sebab itu dia berangkat dan kita tahu Abraham diberkati oleh Tuhan. Ketika Abraham diberkati oleh Tuhan dan Lot, saudara, keponakan ikut, saudara, dengan Abraham, maka Abraham punya gembala-gembala domba. Lot pun punya gembala-gembala domba. Pada suatu kali firman Tuhan mencatat terjadi pertengkaran antara gembala Abraham dan gembala Lot. Tapi Abraham berkata kepada Lot, jangan kita bertengkar, kita ini saudara. Mari, daerah ini begitu besar, mari engkau pilih. Kalau engkau ke kiri, kata Abraham, aku ke kanan. Ya, kalau engkau ke kanan, aku ke kiri, saudara. Abraham tidak takut, saudara. Abraham tidak khawatir di dalam kehidupannya. Karena dia, saudara, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Oleh sebab itu dia mengenal siapa Tuhan. Dia terus bertumbuh. Dia membangun, saudara, mezbah, memanggil-manggil
nama Tuhan, saudara. Dan kita tahu Abraham, saudara, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Oleh sebab itu kita tahu bahwa iman yang mengalahkan dunia. Abraham memiliki iman yang mengalahkan dunia. Iman itu hidup, saudara, dan iman itu terus bertumbuh. Oleh sebab itu, saudara, mari hari-hari ini, saudara, saya dan saudara harus membangun hubungan dengan pribadi, dengan Tuhan lebih lagi. Merenungkan lewat firman Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita memiliki ketaatan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga iman kita, saya dan saudara, terus bertumbuh. Dan kita memiliki iman, saudara, yang mengalahkan dunia. Saudara, mari kita lebih lagi membangun hubungan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, saudara, dan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak takut menghadapi apapun di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.